pertanyaan Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Muhammad SAW apa? Apa pertanyaannya setelah Islam, iman, ihsan? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Dijawab rukun Islam. Ya Rasulullah, apa itu iman? Dijawab rukun iman. Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Dijawab dengan ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, empat, ini yang paling penting. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan the time? Kapan si waktu itu terjadi? Sang waktu itu Allah, bahasa Arabnya ad-dahru. Nyampe di bahasa Sunda sama Jawa, dahar jadi makan. Waktu makan. Cocok logi yang cocok. Allah menyebut dirinya anad dahru, akulah sang maha waktu. Sedangkan si waktu itu kiamat. Dan bahasa Arab sa'ah itu artinya waktu yang panjang. Apa pertanyaan Sayyidina Jibril alaihissalam? Mata sa'ah, hadis sahih Muslim kedua. Hadis pertama dan kedua ketiga. Ya. Bab pertama di Kitabul Iman, hadisnya itu. Kapan terjadi kiamat, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nah, ini perhatikan. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Ini jadi kaidah kita. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Selevel Nabi Muhammad SAW, masalah si waktu itu bagi dia misteri. Apalagi bagi kita. Maka kalau ada orang mengukur umat, mengukur kiamat kapan, dia sudah melewati Sayyidina Muhammad SAW, sudah melewati Sayyidina Jibril. Ini sudah dua kaidah. Tadi kaidah qalbu, sekarang kaidah yang ketiga. Kedua, apa itu? Tauqit akhir zaman, tauqitus sa'ah, laysa min manhaj an-nabawiyah. Menentukan kapan kiamat bukanlah bagian dari ajaran kenabian. Tapi perkiraan tentang Dajjal, Mahdi, itu masih oke. Yang nggak boleh itu apa? Kapan si waktu bernama kiamat terjadi, itu nggak boleh. Paham ya di situ? Kalau mengenai waktu lahirnya pembaharu, itu Nabi sendiri yang mengajarkan, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Akan muncul setiap 100 tahun, hadis Abu Daud ya, orang mayujaddid laha dinaha, yang mentajdid agamanya, yang mentajdid baginya agamanya, bagi masa itu agamanya. Apa maksudnya? Agamanya nggak diubah, tapi kondisi yang berkaitan dengan si agama itu diubah. Ya, dulu nggak ada orang pengajian beginian kan? Bid'ah nggak? Rasulullah SAW nggak pernah ngaji pakai tape, nggak ada. Ya, maka pertanyaan keempat ini menjadi pilar keempat dalam agama, yaitu akhir zaman. Jadi kalau orang tanya, ketika Nabi SAW ya melihat para sahabat bingung, tiba-tiba Sayyidina Jibril itu pergi setelah bertanya tentang tanda-tandanya. Jadi Jibril mengatakan, oke, kalau engkau tidak bisa jawab, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka yang dibolehkan adalah ilmu tanda. Nih perhatikan, ini kaidah berikut. Ma'rifat akhir zaman, ma'rifatul alamat. Ma'rifat akhir zaman itu mengerti tentang tanda-tanda. Ini kaidah penting. Sudah berapa kaidah dari tadi? Sudah 3. Pertama, kolbu, bahwa yang menguasai kolbu hanya Allah. Yang kedua, tidak ada dalil yang berkenan kita menentukan kiamat. Yang ada adalah yang ketiga, hanya boleh mengetahui tanda-tanda. Paham di situ ya? Dan tanda-tanda ini, coba Islam, fisik, iman, akal, ihsan, kolbu, ruh.
Maka tanda ini diberikan kemana? Ke fisik, ke akal, atau ke kolbu atau rohani? Ke dalam kolbu rohani. Ya, nah, ini yang kita sebut dulu ya. Saya hanya menyebutnya trilogi. Selamat datang Buya Kasril, ya, Al-Khalidi. Alhamdulillah kita diberkahi mursyid suluk saya Naqsyabandiyah Khalidiyah hadir, ya, dan rombongan dari Payakumbuh ini luar biasa. Ya, malam tadi belum istirahat langsung kita siksa. Kita minta memberkati ribat yang di Ciputat. Jadi nggak ada istirahatnya. Malam-malam jam 2 baru istirahat. Semoga Allah berkahi beliau, amin ya rabbal alamin, ya. Jadi Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Dahulu saya hanya 3, tapi ternyata ilmu itu berkembang. Allah kemudian buka, hadisnya menyebutkan 4 toh. Ya, bahkan 5 pertanyaan akhir zaman itu pertanyaannya beranak. Dan kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika Sayyidina Jibril pergi, itu Sayyidina Jibril, ini perhatikan, yatamatsalu rajulan, menyerupai seorang laki-laki, serbannya bagus, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Itu simbol dari orang yang paling keren di zaman itu. Tidak ada bekas orang lagi perjalanan jauh. Sayyidina Umar curiga, merhatiin. Sayyidina Umar itu sahabat yang diizinkan kolbunya dialog dengan Allah langsung. Maka dia disebut dengan gelar muhaddatsin, orang yang dapat ilham. Orang yang dapat ilham. Sayyidina Umar ketika melihat orang itu, falabistu maliyah, aku terdiam sejenak keheranan. Lalu Sayyidina Muhammad SAW bertanya, atadri, ya, manisa'il ya Umar. Hai Umar, kamu tahu siapa yang nanya? Sayyidina Umar mengatakan, la ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi dia curiga. Ya. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Dzaka Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum. Itu Sayyidina Jibril datang kepada kamu mengajarkan ad-din, agama kamu. Maka 4 ini adalah pilar agama. Jadi kalau orang bertanya, saya belajar agama, apa saja yang saya sudah pelajari? Pertama, al-Islam, fiqih. Yang kedua, bab iman, akidah. Yang ketiga, ilmu hati, tasawuf. Jadi bertasawuf wajib bukan? Yang masih mengatakan bid'ah, kurang piknik. Itu hadis nomor pertama di Kitabul Iman. Bab pertama dalam bab Al-Iman, Sahih Muslim. Emang dia nggak baca Sahih Muslim? Ya. Oh, ada orang tasawuf nggak sholat. Itu bukan tasawuf, bro. Itu kebatinan. Ya. Ada orang kemudian kalau bertasawuf dia kemudian suka khurafat. Lah itu ahli khurafat bukan tasawuf. Itu nggak tahu tasawuf. Ya. Seumur-umur saya ketemu Buya Kasril itu nggak pernah ngomong khurafat. Ya. Beliau bicara apa yang beliau rasakan. Bukan bicara apa yang di khuraf. Khuraf itu dongeng. Dongeng yang dibuat-buat. Terus akhir zaman, perhatikan. Akhir zaman itu karena memahami tanda-tanda, maka di Quran ada kalimat kul siru fil ard. Katakanlah hai Muhammad, berjalanlah, bergeraklah di muka bumi. Bergeraklah di muka bumi. Maka sirah atau harakah, kita sebut pergerakan, itu adalah pelengkap daripada akhir zaman. Nah, pelengkap akhir zaman ini yang bernama pergerakan, itu ada 3 jenis. 1, pergerakan akliyah, dia bergerak dengan akalnya, rasionya, maka main pintar-pintaran. Bagi mereka kemajuan akhir zaman itu berdasarkan penemuan intelektual. Kelompok yang kedua, lawan dari akal,
orang-orang yang nggak masuk akal. Orang-orang yang kita sebut halu dan kebatinan. Mereka suka cocok logi, suka memaksakan makna, bahkan memalingkan makna hadis itu sesuai nafsunya. Kelompok yang hari ini disebut halu. Kelompok yang disebut halu. Dan ada yang ketiga, ini yang paling penting. Ahlul ruh, ahlul qulub. Ahli kolbu, ahli rohani. Ya, hanya mereka yang bisa memahami tentang akhir. Masalahnya mereka itu sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Amin rabbal alamin. Ya. Jadi semua ini, 4 ini disebut ad-din. Apa yang disebut ad-din? Agama. Maka ketika disebut inna ad-dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu al-Islam. Inilah maksudnya. Jadi al-Islam sebagai agama, ada al-Islam sebagai ilmu.